Jawaban aneh Roy Suryo ketika dicecar jubir PSI. Jangankan memiliki, memegang ijazah Pak Jokowi aja, Mas Roy nggak pernah. Apakah saya betul, Mas Roy? Loh, tapi ada bukti ya, Bang? Siapa yang sekarang pernah lihat ijazah atau pegang bukti? Sampai terakhir kemarin dalam acara Lalu tuduhan tersebut datangnya dari mana, Mas Roy? Iya, karena jelas ijazah yang tampilkan, bahkan ada orang namanya Andi Aswan. Ya saya sebut aja karena tadi udah dilaporkan. Ya, dia menunjukkan ini scan asli dari ternyata palsu juga. Nggak ada. Silakan. Tapi kembali kepada Mas Roy. Karena Mas Roy merugikan reputasi orang lain. Enggak juga. Pertanyaan saya kemudian. Enggak juga. Kalau tuduhan Mas Roy itu datangnya dari mana? Udah jelas kalau itu palsu. Buktinya apa? Analisisnya udah jelas. Ya enggak, buktinya apa? Apakah Mas Roy pernah memegang atau menguasai ijazah Pak Jokowi? Ini sesuatu yang sangat konyol atau sangat lama. Kita nggak perlu pegang. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Yang ketiga, Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. 5. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Dan kedua ejaan tersebut sah, serta digunakan dalam dokumen resmi. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5, yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sekian, terima kasih. Setelah mendengar atau menyaksikan penjelasan dari pihak UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo, saya menjadi aneh kalau pihak Roy Suryo itu masih tidak mau mengakui atas penjelasan dari pihak UGM, di mana yang kita dengar bersama tadi sangat jelas. Tapi entahlah, ada apa sebenarnya di balik tujuan Roy Suryo dan kawan-kawan dalam melakukan penelitian ijazah Bapak Joko Widodo, kemudian disimpulkan dengan penuh keyakinan mengatakan 90,9% palsu. Saya agak aneh aja dengan Roy Suryo CS ini. Mungkinkah di balik daripada semua ini ada tujuan-tujuan politik? Mari kita nilai bersama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.